Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan studi kasus oleh salah satu artis Indonesia, Krisdayanti, dengan anak luar kaum diakui yaitu Amora Lemon. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Bye-bye. Perkenalkan, nama saya Sherin Aurelia Lambah dengan digit NIM terakhir 703. Perkenalkan, nama saya Yogi Wardana dengan digit terakhir 155. Perkenalkan, nama saya Salsa Rizka Satribiono dengan NIM digit terakhir 733. Perkenalkan, nama saya Naura Kalsati, 3 digit NIM terakhir 171. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gramsyal Hasemi dengan 3 digit terakhir 155. Tujuan video ini adalah untuk membedah sebuah kasus fiktif pewarisan yang dimodifikasi dari tokoh nyata sesuai dengan arahan tugas dan menggunakan pendekatan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kami berharap video ini bisa menjadi jembatan pemahaman antara teori dan praktik hukum. Sebelum masuk ke kronologi kasus, mari kita pahami dulu mengapa pewarisan ini menjadi topik yang penting. Pewarisan adalah proses hukum yang tidak hanya menyangkut untuk pembagian harta, tetapi untuk proses pemenuhan keadilan antar anggota keluarga. Nah, dalam konteks hukum Indonesia, hukum waris yang menganut pada KUH Perdata biasanya digunakan oleh masyarakat yang tidak dapat menggunakan waris adat ataupun waris Islam. Nah, biasanya itu digunakan oleh masyarakat dengan etnis Tionghoa ataupun masyarakat non-Muslim. Sayangnya, konflik pada waris itu sering terjadi karena ketidaktahuan hak masing-masing keluarga. Maka dari itu, pembelajaran seperti ini penting untuk menghindari adanya potensi sengketa dan juga untuk menjamin keadilan antar anggota atau antar generasi. Bagaimana bila seorang ayah meninggal tanpa wasiat dengan anak dari 2 pernikahan berbeda? Mari kita simak video kronologinya. Raul Lemos, seorang pengusaha sukses asal Timor Leste, meninggal pada tahun 2025 karena serangan jantung. Ia meninggalkan harta senilai 15 miliar terdiri dari rumah, saham, properti luar negeri, dan tabungan. Raul pernah menikah 2 kali dari istri pertama yaitu Caca Sagran. Ia memiliki seorang anak bernama Fernando Lemos. Setelah bercerai, ia menikah lagi dengan penyanyi Krisdayanti dan memiliki 2 anak, Amora Lemos dan Kellen Lemos. Raul tidak meninggalkan surat wasiat sehingga proses pewarisan dilakukan sesuai ketentuan pewarisan sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Skema keluarga berikut akan membantu kita memahami skema ahli waris yang relevan. Dari skema ini, kita melihat bahwa terdapat 3 anak sah dan 1 janda sebagai pihak yang berhak atas harta waris. Sesuai dengan pasal 832 KUH Perdata, mereka termasuk dalam golongan 1 ahli waris. Berikut ini adalah analisis hukum berdasarkan pasal-pasal dalam KUH Perdata Barat. Pertama, syarat pewarisan dalam pasal 830 KUH Per adalah pewarisan hanya terjadi karena kematian seseorang. Karena Raul telah meninggal dunia dan tidak ada wasiat, maka berlaku pewarisan yang bisa disebut ab intestato. Lalu, menurut pasal 832 KUH Per, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, dan suami atau istri yang hidup ternama. Maka anak-anak dan Krisdayanti sebagai istri berhak menerima warisan ketiga anak Raul, Fernando, Amora, dan Kellen. Semuanya anak sah. Pasal 852 KUH Per menyebutkan anak-anak atau keturunannya meskipun berasal dari pernikahan berbeda berhak atas bagian yang sama besar. Sedangkan Krisdayanti sebagai janda yang mewarisi bersama anak-anak berhak atas 1/4 bagian sesuai pasal 852A KUH Per. Perhitungan waris. Krisdayanti yang berstatus menjadi sebagai istri kedua mendapatkan 1/4 bagian. Total warisan mereka adalah 15 miliar. Lalu dibagi, berarti Krisdayanti mendapatkan 1/4 bagian menjadi 3 miliar 750 juta. Sisa 11 miliar 250 juta. Dibagi kepada 3 anaknya. Masing-masing anak mendapatkan 3 miliar 750 juta. Setelah memahami proses pewarisan ini, mari kita simpulkan pelajaran hukumnya.
Dalam hukum, kejelasan status keluarga dan ketiadaan wasiat tidak boleh menjadi alasan untuk meniadakan keadilan bagi ahli waris. Sebaliknya, KUH Perdata justru hadir untuk menjamin bahwa setiap hak baik anak dari pernikahan maupun lama maupun baru tetap terlindungi oleh hukum. Sebagai penutup, saya akan sedikit mengutip refleksi. Hukum waris bukan sekedar soal membagi harta, tapi tentang meneruskan keadilan kepada generasi berikutnya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga presentasi ini. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi